Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang sekali. Tadi malam saya mendapatkan kiriman hadiah dari rekan sesama petani dan sesama pebisnis. Satu keranjang, satu dus labu madu butternut squash dari Pak Buldan Mubarok. Beliau adalah satu grup dengan kami di Najah Farm yang bergerak di bidang agribisnis. Oke, kita akan review seperti apa buahnya. Mohon sabar sebentar. Jangan lupa bagi yang menonton video ini, silahkan untuk subscribe, gratis. Kemudian bagikan, sharing, kemudian like bila video ini bermanfaat bagi Anda. Saya akan bawa dulu paketnya. Ini dia paketnya, labu madu atau butternut squash hasil dari kebun Pak Buldan Mubarok. Terima kasih Pak Buldan Mubarok. Ya, seperti ini ya labu madu, atau biasa kami nama dagangnya itu butternut squash ya. Jadi bukan sembarang labu, ini adalah labu madu. Rasanya sangat manis dan teksturnya lembut, juga bentuknya yang sangat eksotis dan berbeda dengan labu biasanya. Nah, kita akan review ya. Gini ceritanya, di tahun 2008 kita mendapatkan informasi satu jenis tanaman yang memiliki harga jual yang tinggi dan perawatan yang sangat mudah, yaitu disebut dengan labu madu. Kemudian kita di Najah Farm ya, yaitu para asatidz di Najatan dan di Najah Farm, juga pengurus di pesantren Najatain, mencari informasi sedalam-dalamnya tentang labu madu ini ya. Tim saat itu dikomando langsung oleh rekan kami Bapak Husni Mubarok, kemudian Bapak Ade Muhlis, Bapak Apipudin, kemudian saya, dan kemudian setelah itu kita mencari benih unggulannya. Dan kita setelah mencari-cari, lalu kita tahu bahwa ada beberapa jenis labu madu ya, unggulan internasional ya. Yaitu yang pertama ini jenisnya Jacqueline, kemudian ada Hana, kemudian ada Tiana. Kita sudah menanam ketiga-tiganya ya di Najah Farm. Pertama kali kita menanam Jacqueline, ukuran besarnya ukuran besarnya itu lebih besar daripada ini ya, lebih berat. Cuman buahnya tidak seperti Hana. Hana itu lebih produktif daripada Jacqueline, buahnya lebih banyak. Dan Jacqueline ini memiliki kekhasan rasa yang sangat manis. Kemudian Hana dan Tiana kita menanam berseling dengan varietas atau jenis Jacqueline, dan ketiga-tiganya sangat adaptif di daerah panas seperti di tempat kami di Najah Farm. Kemudian setelah itu alhamdulillah kita juga bergabung bersama Al Ittifaq, sebuah pesantren agribisnis yang ternama di Indonesia. Silahkan Anda
buktikan sendiri, cari di mesin pencarian nama Al-Ittifaq sebagai pesantren agribisnis terdepan di Indonesia. Alhamdulillah kita sudah menjalankan kerjasama yang erat ya, sejak 4 tahun yang lalu. Lalu kemudian setelah itu kita dilatih cara budidaya butternut dan budidaya yang lain. Untuk butternut ini Al-Ittifaq mendatangkan seorang expert ya dari PUM asal Belanda. Ya. Itu saat itu kita dilatih selama 9 hari berkaitan erat dengan penanaman butternut. Karena butternut ini benihnya didatangkan dari Belanda. Dari Rizwan ya, Rizwan. Jadi di Indonesia ada juga bibit, cuma benih itu ya teksturnya tidak selembut ini Jacqueline, Hana atau Tiana. Jadi seratnya itu masih agak kasar dan kemanisannya itu tidak stabil ya. Kalau ini sudah terbukti, kita sudah melakukan penanaman berulang kali dan terbukti sangat jempolan, unggul. Jadi 9 hari kita di Al-Ittifaq dan ada 3 pesantren lainnya ya, kita sangat bersyukur dengan ini. Terima kasih juga Al-Ittifaq yang sudah membimbing kami dalam budidaya. Nah, apakah menanam labu madu ini mudah? Ya, dibilang mudah, memang mudah. Sama saja dengan menanam labu atau tanaman merambat yang lain. Cuman kalau mau dibilang sulit, ya sulit karena penanaman kami itu bertujuan bisnis secara komersil. Jadi harus memenuhi spek yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, seperti ini. Jadi sebisa mungkin labu madu ini kulitnya harus mulus ketika hendak dijual. Jadi siap tampilan itu harus bagus. Kemudian harus siap panen. Panennya sudah matang sekitar 100 hari ya. Kalau yang lebih bagus itu 100 hari lebih. Ya. Kenapa? Kalau panen masih muda maka rasanya belum begitu manis. Ya, kemudian teksturnya masih lembek ya. Tapi kalau ditanam sudah cukup usia ya, maka rasanya akan lebih manis, teksturnya lebih lembut ya. Kemudian kandungan airnya menjadi berkurang. Itu menjadi top atau kriteria terbaik agar mendapatkan harga yang terbaik. Kemudian mengapa dibilang sulit? Karena ternyata setelah kita lakukan budidaya dan kita mengaplikasikan ilmu yang didapat dari hasil pelatihan waktu itu, ternyata masih ada juga labu madu yang hasilnya seperti ini, pecah buah. Nah, ini pecah buah ya. Dalam pelatihan itu kita diberitahu bahwa pecah buah ini sering terjadi pada labu. Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya kandungan kalsium, karena kalsium ini sifatnya immobile ya. Jadi tidak diproduksi terus-menerus sehingga harus terus ditambahkan. Di kadang-kadang petani suka lupa menambahkan atau mengecek kalsium. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan bahwa labu madu seharusnya mulus kulitnya, tapi di sini ada bintil-bintilnya, tuh, ya, terlihat ya. Jadi ada, tapi tidak banyak. Alhamdulillah tidak banyak, hanya beberapa saja. Nah, supaya tahu bagaimana cara mengatasinya, pengendaliannya, maka kita harus belajar. Ya, salah satunya kita belajar dari expertnya ya waktu itu. Ketidakstabilan bentuk. Seharusnya labu madu itu seperti ini, tapi ada yang seperti ini. Di supermarket ini nggak bisa masuk ya. Kenapa?
karena bentuk tidak sesuai. Nah, ini ya. Jadi yang layak tampil, tampilan harus bagus karena ini labu eksotis ya. Labu madu eksotis. Rasa juga harus bagus, harus enak, harus manis. Kemudian teksturnya juga harus lembut. Ya. Ini juga sama bentuknya, berbeda dengan bentuk labu madu yang asli. Nah, saya juga akan bocorkan satu kelebihan dari labu madu ini. Labu madu ini bisa tahan selama 2 tahun disimpan. Kalau ditahan semakin lama disimpan semakin manis. Makanya kalau ingin mendapatkan cita rasa yang manis, ya, lembut, simpan dulu. Ya, simpan dulu labu madunya yang sudah dipanen, simpan dulu beberapa bulan, baru setelah itu bisa dikonsumsi. Namun bila tidak sabar, ya, usia muda pun labu madu itu sudah manis. Ya. Jadi usia muda pun labu madu sudah manis. Misalkan usia 70 hari atau 80 hari yang masih kecil, ya, itu bisa disayur, ya, atau bisa dikukus. Rasanya begini, manis, ya, manis kan. Nah, kemudian ini ada yang kecil, ya, ini kecil. Kenapa ini bisa ukurannya kecil sementara yang ini besar? Ini salah satu penyebabnya adalah di bagian penyortiran buah. Ya, dulu kan kalau kita punya labu madu, bunganya banyak atau buahnya banyak, itu kita biarkan, kita udah senang duluan karena apa, labunya banyak. Tapi setelah panen ternyata buahnya kecil-kecil. Nah, itu akibatnya tidak mengurangi jumlah buah. Sebaiknya labu madu itu dibuahkan paling banyak 4, ya, satu pohon. Paling bagus tuh 2, 3, itu baru rata. Buahnya akan merata semua, besar-besarnya akan sama. Jadi tidak ada yang satu besar yang satu kecil dalam satu pohon itu. Kemudian 3, labu madu itu paling bagus bila dipolinasi, dikawinkan bunga jantan dan betina. Kalau tidak, maka buahnya akan anomali, tidak normal ya. Nah, makanya kalau dikawinkan tuh bagus sekali buahnya. Nah, itu sedikit ilmu ya. Kalau mau belajar silahkan ke Al-Ittifaq, ya, atau ke expertnya sekalian, atau bisa datang ke Najah Farm, lokasinya di Cianjur Selatan. Cari aja di Google, ya, cari aja. Terima kasih Om Bul dan Mubarak, terima kasih rekan-rekan di Najah Farm, terima kasih Al-Ittifaq, terima kasih AA Gizdi dari sebuah instansi yang membimbing kami sampai bisa berhasil dalam penanaman labu madu butternut squash. Terima kasih Agisti dari Bappenas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.